Balik lagi ya, balik lagi. Nggak tahu nih, udah baru video yang keempat, tapi kalau ngambil udah banyak banget. Saya hari ini lagi gatel banget pengen bahas tentang posesif. Ya, kalau kita ngomong bahasanya sekarang tuh toxic relationship. Oke. Teman-teman pernah nggak sih ada di posisi hubungan, tapi menurut teman-teman tuh hubungan kalian tuh nggak banget gitu, nggak banget tuh dalam arti kalau kita ngomong tuh kebanyakan ruginya daripada untungnya ya, walaupun dalam hubungan itu bukan jual beli ya, ada untung ada rugi, tapi maksud saya sih punya, nggak tahu ya, mungkin prinsip hidup saya bisa beda-beda sama teman-teman juga, sama orang yang lain. Tapi saya memang pernah menikah lebih dari satu kali, dan menurut saya setiap hubungan yang saya jalani itu ada kurang dan ada lebihnya. Pastilah, semua juga gitu pasti. Tapi saya ngerasa kenapa saya ngerasa itu jadi toksik buat hidup saya, dan baru kerasa sekarang karena saya ngerasa bener-bener saya nggak dapat manfaat dari hubungan ini sama sekali. Atau kalau orang bilang katanya nggak apa-apa, hubungan itu kan sama-sama belajar, sama-sama nerima. Tapi kalau kita nerima terus, hubungan dua arahnya mana, bos? Hubungan dua arahnya nggak ada dong. Yang ada kalau kita disakitin, ya isinya disakitin terus. Walaupun kita nggak niat mau menyakitin ya, tapi kan ketika hubungan itu kita bisa nggak sakit, setidaknya itu kan lebih baik daripada hubungannya terus-terusan ngerasa yang paling terzolimi sendirilah. Nah, teman-teman perlu diingat, hubungan yang toksik itu kalau teman-teman dirasa sudah benar-benar mengganggu proses hidup teman-teman. Dalam artian mengganggu gerak langkah teman-teman nggak bisa melakukan kegiatan, nggak bisa speak up, nggak bisa ngomong tentang apa yang dirasain oleh teman-teman, nggak bisa juga mengembangkan ide yang ada dalam diri teman-teman. Itu menurut saya sih udah toksik banget. Sama juga dengan teman-teman merasa mikir terus dalam hubungan, jadi ngerasa kalau kok kayaknya nih hubungan ini yang mikir saya terus ya, kok yang ketakutan saya terus ya, kok yang khawatir saya terus ya. Coba ditanyain lagi deh sama pasangannya, hubungannya udah bener, udah baik atau belum. Saya nggak bilang kalau hubungan saya baik ya, hubungan saya jelek bolak-balik, makanya kenapa saya menikah lebih dari satu kali. Walaupun itu bukan alasan, tapi saya ngerasa kalau misalkan saya mempertahankan suatu hubungan yang ini ujungnya nggak baik untuk hidup saya, buat apa gitu loh. Sedangkan saya sadar kalau diri ini ya punya saya sendiri, bahagia pun saya yang bisa ngerasain sendiri. Walaupun pertamanya mungkin ingin bahagia bersama-sama, tapi ketika konsep bersama itu tidak tercipta dengan baik, ya sudah, cari bahagia dulu dong sendiri. Cari bahagia untuk diri kita sendiri. Karena gantungin bahagia ke orang lain tuh rasanya berat banget loh. Kita gantungin hidup kita ke pasangan kita nih dengan harapan pasti yang indah-indah, pasti yang bagus-bagus. Tapi ketika, sekali lagi ya, ekspektasi gak sesuai dengan realitanya, harus apa? Jadi kalau saya sih bilangnya, sebelum kamu bisa nerima pasangan kamu dengan seluruh baik dan buruknya, kamu terima dulu deh diri kamu sendiri. Dan ketika kamu sudah berada dalam hubungan, suatu hubungan, ya dilihat feedbacknya bagaimana. Apakah hubungan ini akan baik untuk kehidupanmu atau tidak. Karena mempertahankan itu jauh lebih sulit, teman-teman. Ini saya ngomong bukan hanya yang rumah tangga aja ya, tapi yang berpasangan pun, masih berpacaran pun juga begitu. Banyak kok teman-teman yang datang ke saya menceritakan tentang hubungan pacarannya. Ini masih pacaran, jadi
kalaupun teman-teman ngerasa hubungan ini hanya teman-teman saja yang diberatkan, itu berarti sudah menuju toxic relationship, hubungannya sudah nggak bagus. Menurut saya sih gitu. Apa yang bisa teman-teman lakukan? Bicarain dulu, komunikasikan. Komunikasi itu menurut saya penting banget. Saya merasa gagal dulu mungkin karena komunikasi saya kurang bagus ya. Tapi ketika komunikasi sudah dilakukan dengan bagus dan hasilnya masih tidak ada, masih begitu juga, ya berarti memang ada yang salah dengan hubunganmu. Setelah komunikasi sudah dilakukan, yang kedua adalah berikan kepercayaan. Berikan kepercayaan pada pasanganmu. Orang yang posesif atau toxic relationship itu biasanya susah untuk percaya sama pasangannya. Sedikit-sedikit WA udah nanya, di mana sih kamu sama siapa, ngapain aja, aduh ribet banget nih, kita mau pacaran tapi kok kayak seolah-olah kayak kita lagi disidik ya sama penyidik. Ini yang menurut saya nggak oke banget. Setelah ngasih kepercayaan, yaitu teman-teman ini berhubungan berdua, jadi otomatis harus mengkomunikasikan apapun juga berbarengan, nggak hanya ngambil keputusan sendiri. Jadi cobalah ambil keputusan bersama. Tadi yang pertama udah komunikasi, yang kedua kasih kepercayaan, yang ketiga ambil keputusan selalu bersama-sama. Jadi jangan pernah ngambil keputusan sendiri. Karena apa? Teman-teman nih hubungannya nggak sendiri, bareng sama pasangannya kan. Jadi otomatis ya komunikasiin bareng, keputusannya juga harus bareng, nggak cuma sendiri. Nanti dipikir egois, mau menang sendiri. Nah, satu lagi teman-teman, kalau ada kesalahan-kesalahan kecil, tolong egoisnya diturunkan. Egonya diturunkan, karena kalau misalkan kita merasa paling benar sendiri, paling tersakiti sendiri, itu pasti ujungnya yang paling gak enak tuh kita yang ngerasain. Dan kita pasti akan ngerasa kalau kita nih victim, korban banget gitu loh. Itu yang kalau bisa dihindari. Jadi teman-teman, untuk yang sekarang lagi jalanin hubungan, coba sering-sering ngobrol, jangan cuma ngobrolnya lewat WA aja, karena ngobrol lewat WA itu beda sama ngobrol langsung. Ketika lagi ada pasangannya, ditaruh yuk sebentar HP-nya, kita ngobrol bareng. Karena zaman sekarang tuh susah banget untuk ngobrol, apalagi itu sama pasangan sendiri. Karena apa? Karena HP, karena gadget, karena teknologi. Nah, teman-teman, inilah yang paling berat adalah menurunkan ego. Jadi kalau pengen hubungannya dirasa baik, ya lakukan. Tapi kalau misalkan ini benar-benar toksik banget dan mengganggu proses hidup teman-teman, menurut saya sih lebih baik dilepaskan. Ya walaupun kalau yang sudah menikah tuh melepaskan berat ya, tapi kalau itu menghancurkan dirimu sendiri, menghancurkan tujuan hidupmu sendiri, untuk apa lagi dipertahankan? Benar nggak? Sharingnya hari ini itu dulu ya. Itu sih kalau saya. Gitu. Oke? Semoga yang lagi jalanin hubungan dengan pasangannya semua bisa baik-baik saja hari ini. Tapi kalau kalian berada dalam hubungan yang toksik, lepasin aja. Kamu tuh paling berhak bahagia sendiri. Jadi kalau kamu ngerasa disakitin, kamu ngerasa hidupmu berhenti hanya karena pasanganmu, ya berarti hubunganmu toksik. Thank you.